Ada satu hal yang sering bikin kita capek. Merasa hidup ini seperti kompetisi yang nggak ada garis finishnya. Lihat orang lain sukses, hati kita langsung berbisik. Aku kapan ya bisa kayak gitu? Tapi, apa iya hidup harus selalu dibandingkan? Di video ini, mari kita bahas bagaimana menikmati proses tanpa harus insecure dengan pencapaian orang lain. Rasa insecure itu hal yang manusiawi. Hampir semua orang pernah merasakannya, termasuk mereka yang kelihatannya selalu percaya diri. Insecure muncul saat kita melihat pencapaian orang lain yang terasa jauh di atas kita. Tiba-tiba muncul pikiran, kok aku masih di sini-sini aja ya? Itu wajar. Tapi masalahnya, kalau kita terus berlama-lama dalam perasaan itu, justru bisa bikin kita stuck. Kita jadi kehilangan energi untuk bergerak, terlalu sibuk membandingkan, sampai lupa melangkah. Insecure itu seperti tamu. Dia boleh datang, tapi jangan sampai tinggal. Biarkan dia lewat, sebagai pengingat bahwa kita juga punya keinginan berkembang. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah rasa insecure itu jadi bahan bakar. Daripada hanya merasa kecil, jadikan rasa itu motivasi untuk belajar, berusaha, dan bertumbuh. Kalau hidup diibaratkan lomba lari, garis start kita semua nggak pernah sama. Ada yang lahir di keluarga berkecukupan, ada yang harus berjuang dari nol, ada yang punya akses pendidikan terbaik, ada yang baru bisa kuliah setelah kerja bertahun-tahun. Jadi, wajar kalau perjalanan kita nggak bisa sama cepatnya. Kadang kita lupa hal ini dan akhirnya menekan diri sendiri dengan standar orang lain. Padahal, kita nggak pernah benar-benar tahu dari titik mana mereka mulai. Yang penting bukan siapa yang lebih dulu sampai, tapi bagaimana kita tetap konsisten bergerak maju. Dari posisi kita sekarang, setiap langkah kecil pun berarti. Bahkan kalau orang lain sudah berada jauh di depan, bukan berarti kita gagal. Kita hanya punya jalan yang berbeda. Ingat, garis finish dalam hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi tentang bagaimana kita bisa melewati proses dengan penuh makna. Saat buka media sosial, kita disuguhi pencapaian orang lain. Lulus kuliah, punya usaha sukses, liburan ke luar negeri, atau beli rumah baru. Semua terlihat indah, seakan-akan hidup mereka tanpa masalah. Tapi, itu hanyalah highlight, bukan cerita penuh. Sama seperti menonton film, kita hanya melihat adegan terbaik yang dipilih untuk ditampilkan. Kita nggak tahu proses jatuh bangun di baliknya. Kadang kita membandingkan behind the scenes hidup kita dengan highlight hidup orang lain. Wajar saja kalau akhirnya merasa kalah. Jadi, saat melihat pencapaian orang lain, ingatlah, itu hanya potongan kecil dari cerita besar mereka. Dan jangan sampai lupa, kita juga punya cerita yang sama berharganya. Meski mungkin belum ditayangkan ke dunia. Banyak orang menunggu momen besar untuk merasa berhasil, dapat gelar, punya jabatan tinggi, atau beli rumah impian. Padahal, pencapaian itu nggak selalu harus spektakuler. Hal-hal kecil yang kita jalani sehari-hari juga berharga. Berhasil bangun pagi lebih konsisten, berani memulai usaha kecil, atau sekadar terus bertahan, meski kondisi sulit. Itu semua pencapaian yang sering kita abaikan. Kalau kita hanya fokus pada hasil besar, kita bisa jadi buta terhadap progres kecil yang sebenarnya menunjukkan pertumbuhan kita. Proses adalah bagian dari hasil. Setiap langkah kecil yang kita ambil sekarang adalah batu pijakan menuju pencapaian besar. Jadi, jangan remehkan progresmu hanya karena belum terlihat wow di mata orang lain. Bisa jadi yang kamu anggap kecil justru pondasi kuat yang akan membawamu ke pencapaian besar nantinya. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain itu melelahkan. Rasanya selalu ada yang lebih kaya, lebih pintar, lebih sukses, lebih cepat dari kita. Kalau terus-terusan seperti itu, kita nggak akan pernah merasa cukup. Tapi ada cara yang lebih sehat. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Coba lihat kembali. Setahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan 5 tahun lalu. Apakah kamu masih orang yang sama? Pasti ada hal yang berubah. Mungkin kamu lebih sabar, lebih berani, atau lebih banyak belajar. Perubahan sekecil apapun tetap berarti.
Membandingkan dengan diri sendiri memberi kita perspektif. Kita memang sedang berkembang, meski pelan. Dengan cara itu, kita bisa menghargai proses dan lebih mudah bersyukur. Karena pada akhirnya, pertarungan terbesar kita bukan dengan orang lain, tapi dengan versi lama dari diri kita sendiri. Hidup itu punya ritmenya masing-masing. Ada orang yang sukses di usia muda, ada juga yang baru menemukan jalannya ketika sudah lebih tua. Ada yang cepat menikah, ada yang butuh waktu lama untuk bertemu pasangan yang tepat. Semua itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal sesuai atau tidak dengan waktunya. Masalahnya, kita sering memaksakan diri mengikuti tempo orang lain. Begitu lihat teman sudah melangkah ke tahap berikutnya, kita merasa tertinggal. Padahal, ritme kita berbeda. Memaksakan diri hanya akan membuat kita kelelahan, bahkan kehilangan arah. Menikmati ritme berarti menghargai setiap langkah tanpa terburu-buru. Kalau waktunya datang, kita akan sampai juga. Jadi, nikmati perjalananmu. Jangan khawatir kalau temponya lambat, karena setiap langkah yang konsisten tetap membawamu maju. Ingat, bunga tidak mekar bersamaan, tapi setiap bunga tetap indah pada waktunya. Seringkali kita merasa lelah dengan proses yang panjang. Belajar bertahun-tahun, usaha belum juga berhasil. Kerja keras terasa nggak ada hasilnya. Tapi percayalah, nggak ada yang benar-benar sia-sia. Setiap usaha adalah investasi. Sama seperti menanam benih, butuh waktu untuk tumbuh, berakar, lalu akhirnya berbuah. Hasilnya mungkin belum terlihat sekarang, tapi suatu hari, semua proses itu akan memberi timbal balik. Bahkan kegagalan sekalipun, sebenarnya adalah bagian dari investasi. Karena dari sana kita belajar cara baru, mental jadi lebih kuat, dan wawasan lebih luas. Jadi jangan buru-buru merasa hidupmu sia-sia hanya karena belum terlihat hasil besar. Fokuslah pada proses. Nikmati setiap tahapannya. Karena investasi terbaik dalam hidup bukan soal uang atau harta, tapi bagaimana kita menanam hal-hal baik dalam diri kita. Kesabaran, ketekunan, dan keyakinan. Itu semua pasti akan kembali padamu di waktu yang tepat. Pernah merasa hidup berat banget karena terus membandingkan diri dengan orang lain? Salah satu cara meringankannya adalah dengan bersyukur. Syukur bukan berarti kita berhenti berusaha atau pasrah tanpa arah, tapi lebih kepada menghargai apa yang sudah ada di tangan kita sekarang. Mungkin kita belum punya rumah sendiri, tapi punya keluarga yang selalu mendukung. Mungkin kita belum sukses secara materi, tapi kita punya kesehatan yang memungkinkan kita terus berjuang. Saat kita fokus pada hal yang sudah dimiliki, hati jadi lebih ringan. Kita nggak lagi merasa kekurangan, justru punya tenaga untuk melangkah lebih jauh. Syukur membuat kita sadar bahwa proses yang sedang dijalani punya banyak hadiah kecil yang sering terlewat. Jadi, cobalah berhenti sejenak, lihat sekeliling, dan ucapkan terima kasih pada hidup. Kamu akan merasa perjalananmu jauh lebih tenang dan penuh makna. Kadang kita menganggap hidup ini seperti lomba sprint. Siapa yang lebih cepat sukses, dia yang menang. Tapi faktanya, hidup lebih mirip maraton panjang. Tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Tidak ada medali emas yang diberikan pada siapa yang lebih dulu menikah, lebih dulu sukses, atau lebih dulu punya harta banyak. Yang ada hanyalah perjalanan masing-masing. Menyadari hal ini bisa bikin kita lebih tenang. Kita tidak lagi merasa terburu-buru hanya karena orang lain sudah sampai di tahap berikutnya. Yang penting, bukan cepat atau lambat, tapi apakah perjalanan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Hidup bukan perlombaan. Hidup adalah perjalanan personal. Jadi berhentilah melihat jam tangan orang lain. Fokus saja pada langkah kakimu sendiri. Karena yang membuat hidup bermakna bukan finish lebih cepat, tapi bagaimana kita menikmati perjalanannya dengan penuh kesadaran. Pada akhirnya, setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan biarkan pencapaian orang lain membuatmu merasa kecil. Ingat, perjalananmu unik, berbeda dari siapapun, dan itu yang membuatnya berharga. Prosesmu mungkin tidak secepat orang lain, tidak semewah mereka yang sering tampil di media sosial, tapi itu bukan berarti tidak bernilai. Justru di dalam proses itu, ada cerita, ada pelajaran,
ada kekuatan yang sedang dibentuk. Jadi, teruslah berjalan, sekecil apapun langkahmu. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan sadar. Semua rasa sakit, semua sabar, dan semua usaha yang kamu jalani ternyata menyusun sebuah cerita indah. Jangan berhenti, hanya karena merasa tertinggal. Nikmati prosesmu, syukuri setiap langkah, dan percayalah, waktumu akan datang. Topik ini juga saya rangkum dalam bentuk artikel di website, jadi kalau mau baca versi singkat atau panjangnya, link ada di komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video reflektif berikutnya. Bagikan juga ke temanmu yang mungkin butuh pengingat bahwa proses mereka juga berharga.